Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, kita dikumpulkan pada pagi hari ini untuk kembali berdoa, satu panggilan yang kudus dari Tuhan mempersatukan kita dalam doa. Sebelumnya saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik lihatlah buah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, jadi perkembangan teknologi informasi itu membuat kita bisa mengakses informasi apapun, ya, baik dalam audio, video, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dan kehidupan manusia modern semakin terkurung pada satu kehidupan untuk semakin banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang disampaikan. Seperti misalnya saat ini tentu kalau kita tinggal di kota, salah satu alternatif untuk mengisi waktu kosong, ya kita secara otomatis, gitu ya, HP semakin dekat dengan hidup kita, mulai membuka sono sini dan lain sebagainya, dan tentu itu sifatnya mengisi pikiran kita dan bisa membuahkan satu buah kehidupan yang seperti apa. Dalam hal pengajaran misalnya, baik sekuler maupun rohani, itu tentu konten-konten seperti itu banyak sekali alternatifnya. Ya, nah kalau kita lihat sekilas, semua konten itu tentu tujuannya baik, tetapi tentu baiknya itu tergantung pada cara pandang atau background penyampai pengajaran itu. Ya, barangkali baik dari satu sisi saja, atau mungkin juga pengajarannya itu berdasarkan kehendak pribadi atau ego. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, tentu kita harus belajar memilih dan memilah informasi, ya, atau lebih khususnya pengajaran yang akan kita dengar, yang intinya adalah kita perlu mencek semua pengajaran itu apakah sungguh-sungguh bermakna atau bermanfaat bagi kita. Ya. Dengan cara apa? Yang membandingkan dengan firman Tuhan. Ya. Pertanyaannya mungkin, apakah pengajaran itu merupakan makanan yang sehat bagi kita? Tentu sehat itu ukurannya adalah kesesuaian dengan pengajaran firman Tuhan. Ya. Apakah pengajaran itu membuat kita semakin mengenal dan memahami Tuhan? Apakah pengajaran itu membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus? Di Roma 8 ayat 29 katanya, ditentukan sejak semula. Artinya ada satu ukuran yang melekat pada setiap kita orang percaya, begitu kita mengenal Tuhan, pada akhirnya kita ditempatkan pada satu ukuran yang seperti apa. Nah, mari kita menyimak perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 33. Firman Tuhan itu berkata demikian, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ya, jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi latar belakang firman Tuhan ini adalah ketika Tuhan melakukan mujizat, tetapi banyak orang menilai, wah dia dengan kuasa Beelzebul, dia dengan kuasa bukan dari Tuhan, ya, dari perbuatan baik Tuhan, Tuhan Yesus ternyata dinilai banyak orang, bahkan justru menilai bahwa itu bukan perbuatan terang. Gitu. Nah tentu perkataan firman Tuhan ini bukan dimaksudkan untuk kita menghakimi. Kita mendengar firman Tuhan, alah omong doang.
dia hidupnya aja seperti itu. Bukan untuk itu, tetapi itu sebagai satu tools, perangkat yang mengingatkan kita pada saat kita mendengar pengajaran maupun pada saat kita menyampaikan pengajaran kepada orang lain. Bahwa kita mengajar itu tentu berkonsekuensi pada sesuatu yang harus kita implementasikan dalam hidup ini. Bukan sekedar omong-omong doang, omong-omong doang. Nah, mari kita bedah perkataan tersebut. Ya. Dikatakan pohon yang baik. Pohon yang baik itu tentu pohon yang ditanam oleh manusia karena kita menginginkan kemanfaatannya. Ya, tanaman hias tentu karena pohon itu indah. Tanaman perdu karena kerimbunan daunnya. Tanaman buah tentu karena buahnya enak dimakan dan atau bermanfaat untuk fungsi khusus. Itu dikatakan seperti pohon baik. Nah, apa yang terjadi pada saat apa yang ditanam oleh seorang atau seorang petani ternyata buahnya tidak baik? Ya, dia sudah merawat, dia sudah menanam, menginvestasikan waktu, bahkan uang mungkin. Tapi kalau hasilnya tidak baik, maka petani tersebut pasti akan segera memusnahkannya atau menebang. Ya. Ada kerugian di sana. Kalau itu dipelihara terus, ya untuk apa? Itu justru membuang waktu, biaya, lebih banyak lagi. Sehingga kalau pohon yang dikira baik itu ternyata buahnya buruk, maka secara pertimbangan yang normal, orang itu akan segera menebang. Tetapi juga sebaliknya, ketika pohon yang ditanam itu menghasilkan buah yang baik, ya, maka seorang petani akan semakin merawat pohon itu, sehingga semakin lebat buahnya. Ya. Hal itu persis apa yang dikatakan Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Saudaraku, jadi pada intinya adalah bahwa pengajaran apapun yang orang pandang baik, itu tentu berkorelasi erat dengan buahnya, buah kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, gitu ya, ada seorang motivator. Wah, dari apa yang disampaikan banyak orang yang terkesima, luar biasa. Bahkan banyak prinsip-prinsip Alkitab yang diterapkan dalam setiap materi yang disampaikan. Orang terbangun karenanya, tetapi pada saat yang berdekatan dengan itu ada sebuah kasus di mana dia tidak mengakui anaknya, dan setelah dicek DNA-nya ternyata sesuai gitu ya. Dan kondisi itu tentu merobohkan semua kepercayaan, semua hal yang disampaikan yang awalnya baik, tapi ketika dia tidak bisa membuktikannya, maka orang akan meninggalkannya sedemikian cepat. Dan rupanya begitu sulitnya dia membangun reputasi kembali. Atau di beberapa waktu yang lalu ada pengajaran yang begitu hot bagi generasi Z, yaitu mengenai frugal living. Intinya adalah mengelola keuangan dalam hidup ini. Saya sempat mendengar ya, sambil ngechat, sambil apa mendengar. Dengan pengajarannya itu saya stres sendiri. Ya. Tentu tidak semuanya buruk. Pengajaran itu bagi orang yang brah-breh, ya, orang yang boros, yang menggunakan uangnya tanpa pertimbangan gitu ya, itu pengajaran yang cukup baik. Tetapi untuk orang-orang yang latar belakangnya
pelit, susah untuk membagi, tentu itu membuat hidupnya menjadi ekstrim untuk semakin pelit begitu. Sementara pengajaran firman ya tentu kita mengelola keuangan itu berdasarkan maksud Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Ada saatnya kita menghemat, ada saatnya kita berbagi, ada saatnya kita mencari, ada saatnya kita mengalirkan. Dan rupanya pengajaran itu tentu tidak merujuk pada nilai yang balance, seimbang gitu ya. Ya. Nanti buahnya bisa menjadikan orang ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Ya, tentu itu pengajaran baik, tetapi kita harus melihat buahnya seperti apa dan kita harus membandingkan dengan firman Tuhan. Dari firman itu dijelaskan ada korelasi yang erat, baik benarnya sebuah pengajaran dengan kesaksian hidupnya. Dan itu mendorong pada kita, Bapak Ibu Saudara yang sudah dipercaya Tuhan untuk melayani, untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Apakah pengajaran yang kita sampaikan itu senantiasa beriringan dengan kesadaran kita, dengan kesanggupan kita untuk melakukan firman. Ada korelasi yang erat antara kekristenan dengan cara hidup yang benar, ya, cara hidup yang mengacu pada semua kehendak. Ya. Kemudian ada korelasi yang benar antara panggilan Tuhan menjadikan kita orang percaya dan terrealisasinya tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarkan firman ini mendorong kita untuk memiliki kesanggupan yang lebih lagi, untuk memiliki kesanggupan melakukan firman Tuhan. Kita sudah dipercaya untuk membagi firman, menyampaikan pengajaran, tentu di dalam diri kita harus lebih lagi menyediakan diri untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.